Selamat siang, Selamat salam siang. sejahtera, salam sehat semua untuk kita semua. Selamat datang Pak Rifai, saya lihat nih segar-segar ini Pak Mariono juga, Pak Tamun, Bu Yusti, Bu Rianti. Selamat berjumpa nih, berkumpul kembali. Pada siang hari ini, Bapak dan Ibu, guru penggerak, kita akan membahas mengenai modul titik 1 ya. 1.2 akan kita bahas pada hari ini. Kemudian nanti kita akan, dan modul ini Bapak dan Ibu sudah melaksanakan pada modul titik 1 ya. Modul titik 1 titik 1 titik 2. Dan silakan saya akan menayangkan dulu mengenai langkah-langkah kita pada hari ini. Dinikan kita akan nampakkan dulu ya PowerPoint yang masalah langkah kita pada hari ini. Ya. Akan saya share, bagaimana kelihatan Bapak Ibu? Bapak Ibu sudah kelihatan? Sudah. Ya. Kelihatan ya? Oke. Nah, di sini saya kebetulan di modul titik 1.2 itu di ruang kolaborasi. 1.2 nilai-nilai peran guru penggerak. Kemudian Bapak dan Ibu, di dalam pelaksanaan di modul ini ada tujuannya. Tujuan forum kita berdiskusi yang pertama adalah calon-calon guru penggerak diharapkan ya dapat menjelaskan pentingnya motivasi intrinsik dalam menguatkan upaya penumbuhan murid merdeka di sekolahnya. Nah, kemudian tujuan khusus kita adalah agar Bapak Ibu calon guru penggerak dapat menjelaskan materi-materi secara terstruktur di dalam guru penggerak ini tadi. Nah, kemudian Bapak dan Ibu diharapkan bisa nanti ya dapat menjelaskan manfaat dan dari menumbuhkan motivasi intrinsik pada murid. Nah, ini. Nah, kemudian agenda kita pada hari ini adalah pembukaan. Kemudian nanti akan mengulas materi. Kemudian akan saya membagi diskusi kelompok. Nah, diskusi kelompok nanti akan saya bagi dua. Ada kelompok 1 dan kelompok 2. Nah, kemudian nanti terakhir akan penutup. Nah, sebelum kita memulai Bapak dan Ibu, agar ya nyamannya kita dalam melaksanakan kegiatan ini, kita bersama-sama ya, setuju ya Bapak Ibu, kita adakan kesepakatan bersama. Bagaimana Bapak Ibu, kedengaran? Dengar Pak. Oke. Ya. Kedengaran ya? Iya, kesepakatan bersama. Bersama. Oke, ya. Nah, kesempatan bersama ini yang pertama kita saling menghargai ya, menghargai sesama calon guru penggerak dan fasilitator. Jadi antara fasilitator dan guru penggerak harus kita sama-sama saling menghargai, menghormati ya. Nah, kemudian nanti satu berbicara, kita mengharapkan, yang kemudian saya mengharapkan yang lain mendengarkan. Jadi nanti jangan berbicara semua. Nah, jadi artinya kita perlu satu-satu berbicaranya. Kemudian saya mengharapkan kita harus tepat waktu. Nanti kalau ada waktu istirahat, ada jeda, dan kita masuk sesuai dengan kesepakatan kita bersama-sama. Nah, di dalam diskusi ini saya mengharapkan kepada Bapak dan Ibu, mohon untuk sama-sama berpartisipasi aktif.
dan tidak ada kegiatan lain. Ya, kita fokus dulu pada sore hari ini mengenai masalah diskusi ini. Mudah-mudahan sesi ini nanti bisa Bapak fokus di dalam pelaksanaan pada sesi belajar ini. Regulasi materi nanti akan saya jelaskan. Kita jelaskan dulu, kemudian nanti akan saya lewat Padlet Bapak Ibu. Kira-kira ada beberapa pertanyaan ya, yang akan saya sampaikan nanti kepada Bapak dan Ibu. Yang pertama, apa yang Anda lakukan secara mandiri pada saat eksplorasi konsep? Kemudian yang kedua, materi apa saja yang Anda pelajari pada saat eksplorasi konsep bersama instruktur? Kemudian yang ketiga, mana yang paling menarik untuk Anda, terus mengapa? Dan keempat, bagian mana yang paling menimbulkan banyak pertanyaan bagi Anda? Nah ini, nanti ini akan saya sajikan melalui Padlet. Kalau Bapak Ibu nanti karena ada jaringan yang bermasalah, Bapak Ibu bisa lewat chat ya, di room chat. Nah ini Bapak Ibu, diskusi kelompok nanti akan saya bagi ya. Kelompok 1 ini nanti Pak Rifai. Kelompok 2 itu Bu Yusti Marlaini. Kelompok 2 ya, saya ulangi lagi. Kelompok 1 Pak Rifai, kelompok 2 Bu Yusti Marlaini. Dan nomor 2 linknya kita ganti, bukan link ini, karena saya tadi kadawarsa linknya. Nanti kami kasih link lagi. Nah, kemudian kelompok 2, ini yang pertama Pak Mariono, yang kedua Pak Tamun, dan ketiga Bu Rianti. Nah, ini juga link nanti saya akan kasih lagi. Nanti akan dikasihkan linknya lagi. Nanti akan saya kasih link yang baru. Nah, ini Bapak dan Ibu, jadi pengantar di dalam penggerak menyeperan besar ya. Diwujudkan visi murid merdeka, yaitu dalam rangka menciptakan murid Pancasilais, memiliki tekad belajar sepanjang hayat, serta memiliki kompetensi global. Nah, kemudian mencerminkan murid merdeka atas akan mendukung para murid untuk terus belajar dan berkolaborasi tanpa memandang sekat-sekat perbedaan yang memisahkan. Kemudian penting untuk guru penggerak untuk menumbuhkan sikap dan menerima keragaman itu. Nah, kemudian Bapak dan Ibu nanti diskusi kelompok judulnya ini ya. Nanti akan kita bahas, nanti akan saya berikan di pada saat diskusi kelompok. Adapun yang harus tema yang kita bahas itu adalah mengapa kita perlu mendorong motivasi intrinsik murid dalam belajar menerima keberagaman dan toleransi perbedaan. Intrinsik ini Bapak dan Ibu itu artinya utama ya, pokok. Nah, motivasi yang pokok, nah, kira-kira seperti itu. Nah ini dari dalam didiskusikan. Nah kemudian nanti kita buat desain ya. Ini nanti boleh slide PowerPoint, boleh nanti Bapak Ibu sesuai dengan kemampuan Bapak Ibu. Nah inilah kira-kira tahapan kita, mudah-mudahan kita sama-sama untuk melanjutkan. Nah sedikit saya akan ini Bapak Ibu masuk ke materi. Ke materi sekilas saja, tidak lama nanti akan saya lari ke materi masalah modul ya. Kita kembali ke sedikit ke materi di dalam paradigma ini ya. Nah ini. Jadi kita kembali ke materi sedikit ya. Ini hanya untuk mengingat-ingat kembali penyelarasan paradigma modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak. Sudah nampak Bapak Ibu layarnya? Sudah. Sudah ya. Pak Rifai nampak Pak Rifai? Bu Yusti kelihatan layarnya? Nampak Pak, nampak. Oke, terima kasih. Ya. Mungkin di slide saya aja Pak, biar besar Pak. Oke, nanti kita besarkan lagi slide-nya. Kita besarkan lagi. Oke, ini kelihatan ya Pak?
Jelas ya, sudah besar Pak Mariono? Pak Mariono sudah besar ya? Oh, iya, iya, iya. Yang lain bagaimana? Bu Rianti, Pak Tamun? Nampak Pak, nampak. Oke. Nanti kita inikan kembali ya. Oke. Bisa kita lanjut Bapak Ibu? Bapak Ibu bisa kita lanjut? Lanjut. Ya. Jadi kita lanjut bisa Bapak Ibu? Pak Mariono? Terus ya? Oke, baik. Oke, terus. Oke. Penyelarasan paradigma ini modul 1.2, ini nilai dan peran guru penggerak. Refleksi ya. Nah, ini refleksi pada modul 1.1. Tidak usah dijawab Bapak Ibu, direnungkan saja. Apa yang Bapak Ibu pikirkan dan rasakan pada saat ini setelah mengikuti dari depan hingga modul 1.1 dan sekarang ini titik 2. Ya, mudah-mudahan sudah terpikirkan ya refleksinya. Mudah-mudahan apa yang Bapak Ibu pikir itu jawab aja dalam hati, tidak usah dijawab. Nah, kemudian gini. Jadi konsep ya daripada maksud dari pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, intinya itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat dalam rangka untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Karena mengapa? Karena di dalam pendidikan anak-anak bangsa itu adalah manusia, juga bagian dari anggota masyarakat. Nah, bagaimana nilai-nilai dari diri muncul, tumbuh dan terpelihara ini? Bagaimana manusia bergerak, tergerak dan menggerakkan? Nah, ini. Jadi semua proses Bapak Ibu ini adalah mengarahnya nanti yang tertingginya itu adalah kepada karakter ya, karakternya. Nah, ini. Jadi pada karakternya. Nah, kemudian di sini pendidikan adalah usaha sadar ya terencana mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran. Nah, agar mengapa? Agar peserta aktif mengembangkan potensi dirinya dan kekuatannya itu tadi. Nah, inilah pendidikan itu seperti itu. Nah, karakter ini diawali dari kebiasaan, perilaku ya. Nah, ini nanti akan mengharapkan terjadinya perubahan pola pikir dan keyakinan nilai-nilai. Dan akhirnya apa? Menghasilkan pengalaman, emosi, dan pikiran. Nah, ini yang dinikan. Nah, mengarahnya kemana Bapak dan Ibu? Mengarahnya adalah kepada profil belajar Pancasila. Nah, ini. Profil belajar Pancasila. Apa itu profil? Bapak Ibu saya rasa sudah membuka ya. Sudah membuka semua, beriman bertakwa kepada Tuhan. Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkenan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Nah, ini karakter profil ya, sudah tadi dijelaskan. Nah, ini bagian-bagian yang termasuk, yang mana yang termasuk beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Kemudian yang mana yang termasuk dalam berkebinekaan global. Nah, di berkebinekaan global inilah Bapak dan Ibu, pelajar Indonesia ini perlu mempertahankan budaya luhur, budaya lokalitas, dan budaya identitasnya. Agar mengapa? Tetap berpikir terbuka dalam berinteraksi dengan budaya lain. Sehingga menumbuhkan rasa saling menghargai seperti itu. Dan kemungkinan terbentuknya budaya baru yang positif dan tidak bertentangan dengan budaya luhur bangsa. Nah, inilah yang diharapkan di dalam berkebinekaan global. Nah, ini. Bagaimana kita lanjut Bapak Ibu? Bapak Ibu kita lanjut Pak Tamun. Ya.
Oke, kita lanjut. Lanjut, Pak. Ya, Iya. silakan. Ya. Lanjut Pak, lanjut. Nah, terus tadi Pancasila itu ya, pelajaran Pancasila gotong royong. Mandiri. Nah, mandiri ini pelajaran itu merupakan pelajar mandiri, artinya pelajar bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. Nah, kemudian ini bernalar kritis. Nah, bernalar kritis ini pelajar yang bernalar kritis, ya, artinya di dalam pelaksanaan itu. Nah, kemudian kreatif. Belajar kreatif mampu memodifikasi, menghasilkan sesuatu yang orisinil, bermakna. Nah, ini Bapak dan Ibu, peran guru penggerak. Nah, ini Bapak Ibu silakan dibaca di slide yang saya inikan, disiapkan. Jadi silakan nanti Bapak Ibu dibaca. Menjadi pemimpin pembelajaran, peran guru penggerak, peran Bapak Ibu sebagai guru penggerak ini. Perannya menjadi pemimpin pembelajaran, nilainya itu adalah mandiri, menjadi kok ya bagi guru lain, nilainya reflektif, mendorong kolaborasi antar guru, nilainya ada kolaboratif, menggerakkan komunitas praktisi, inovatif, mewujudkan pemimpin murid, dan berpihak kepada murid. Jadi kita ini adalah berpihaknya pada murid. Nah, kuncinya ingat Bapak dan Ibu, itu adalah teladan. Oke, dan saya rasa sudah cukup itu. Kita kembali nanti saya akan kembali ke halaman layar utama. Jadi itu yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan itu hanya garis-garis besar ya Bapak dan Ibu. Ya Bu Rianti ya. Kira-kira mudah-mudahan paham. Sekarang kita masuk ke Padlet ya. Nanti kita buka chat ya. Buka chatnya. Ibu siap-siap buka chat. Nanti saya akan kirim link Padlet. Nanti saya buka link Padlet. Sebentar ya. Kita buka link Padlet. Ya. Oke, ya. Ini Padlet. Coba dibuka dulu, Bu. Bisa enggak dibuka ini? Klik link itu ya, Bu, yang di apa ya, di room chat. Bapak Ibu klik. Sudah keluar atau belum? Bagaimana sudah? Sudah? Sudah, Bu? Pak? Sudah. Ya. Ini ada. Sudah, Pak. Sudah, Bapak Ibu? Sudah? Sudah. Terima kasih. Ya, Pokoknya isi ya. Kalau Bapak Ibu tidak bisa mengisi. Iya. Tulis namanya dulu, Bu. Ini tidak tahu saya namanya siapa. Bu Yusti, silakan. Bu Yusti, itu diklik di tanda plus itu dulu. Baru di bawahnya, di nama bawah Bu. Bu Yusti sudah penting ya. Ini yang di soal 1 nih. Pak Mariono, tolong. Ya, dispasikan. Oke, mungkin yang lain silakan. Tidak harus semua. Kalau memang nanti tidak bisa di Padlet, silakan nanti di room chat ya, di room chatnya. Oke, terima kasih Bu Yusti. Penting menumbuhkan motivasi intrinsik. Pak Mariono, diskusi tentang guru penggerak. Ya, betul juga ini. Ya. Terus kita tunggu dulu yang lain. Nah, ini kita sambil Bapak Ibu untuk mengenal Padletnya ya. Ya, Pak Mariono, Pak Rifai ya. Pak Rifai mau masuk ini. Ya, silakan. Pak Rifai silakan tuh masuk. Ya, silakan. Yang belum, silakan mencoba Bapak Ibu sambil belajar kita. Boleh diisi semua, boleh yang mana Bapak Ibu siap.
Bu Yusti, ya boleh. Ya, ada dua pendapat. Pak Mariono bilang diskusi dengan guru penggerak. Ya, betul. Ya, dapat. Tidak apa-apa. Pak Tamun, kok kosong Pak Tamun? Pak Tamun, tolong ketik lagi Pak Tamun, isinya. Di pluskan aja, tidak apa-apa Pak. Di plus. Di tanda tambah itu ketik ulang aja tidak apa-apa. Klik ulang aja tidak apa-apa. Ya. Bu Yusti, Bu Rianti belum masuk ya? Nah, Bu Rianti belum nih. Bu Rianti, apa ini? Ada kendala Bu Rianti? Kalau ada kendala nanti saya sampaikan, nanti saya beritahu apa kendalanya. Bu Rianti ada? Ya, masih ada Bu Rianti ini? Ada Bu Rianti? Oke, Bu Rianti kelihatannya. Oke. Satu lagi yang nomor 4, Pak. Siapa nih? Ini Bu Yusti sudah, Pak Tamun sudah, Pak Mariono, Pak Ripai sudah. Waduh, ini udah Mohon pada. maaf, Pak. Ya? Mohon maaf Pak Sudirman. Waduh. Nampaknya nanti Bu Rianti itu terlempar ini Pak. Kelihatannya sudah bagus semua ini main Padletnya udah bisa semua nih Pak Mariono, Bu Yusti, Pak Tamun, Pak Ripai ini udah hebat semua ini. Oke, jadi itu Padlet yang akan saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu. Sekarang kita akan membagi kelompok diskusi ya. Kita kembali ke layar utama. Silakan klik. Nanti saya baca dulu ya. Tadi ke kelompok diskusi ya. Kelompok 1 saya ulangi lagi. Oke. Nah, ini sudah ini Pak, Ibu, sudah saya buka di chat ya, room chat. Di room chatnya. Di room chat. Kelompok ya. Bisa ke kelompok ya, silakan. sekarang, Pak. Yang sudah silakan Bapak Ibu. Bisa ke kelompok sekarang. Silakan. Tunggu dulu Pak, nanti dulu saya bagi materinya dulu. Saya bagi materinya di ini ya, apa? Judul yang akan Bapak Ibu diskusikan. Nah, ini kelihatan Bapak Ibu ya? Bapak Ibu kelihatan? Ah, ini. Jadi Kelihatan, jadi Pak. tugas diskusi kelompok nanti ini Bapak Ibu membahas mengapa kita perlu mendorong motivasi intrinsik murid dalam belajar menerima beragaman dan toleransi perbedaan. Nah, ini nanti saya kasih waktu 5 menit. Kalau sudah nanti kita bisa bergabung ke room utama. Tapi kalau nanti belum selesai bisa dilanjutkan ya. Nanti kita kasih waktu sedikit untuk menyelesaikannya. Silakan ke roomnya masing-masing. Silakan Bapak dan Ibu. Silakan bergabung ke roomnya masing-masing. Kalau ada masalah sampaikan ya Bapak Ibu ya. Kalau ada kendala nanti kita sama-sama untuk menyelesaikannya, membantu ya. Silakan klik di room chat sesuai dengan ininya masing-masing. Tolong diterima, Pak.
Pak, tolong terima saya di room 1. Oke, sudah Bapak Ibu? Oke, Pak Mariono udah masuk. Pak Mariono sudah masuk. Ya, Pak Rifai sudah. Bu Yusti sudah. Bu Yulianti lagi belum ini. Pak Tamun sudah masuk. Oke. Nanti saya akan gabung Halo, ke Pak Tamun. kelompok masing-masing ya. Halo, Ya, ya. silakan melanjutkan Kita diskusinya. berdiskusi tentang Silakan. apa tadi ya? Motivasi intrinsik. Iya. Ya, ya. Jadi seperti yang disampaikan oleh Bapak Fasilitator tadi, kita akan mendiskusikan bagaimana motivasi intrinsik dari motivasi intrinsik itu seperti apa gitu. Assalamualaikum. Ya, terima kasih. Berdasarkan dari pengetahuan saya sebelumnya, motivasi intrinsik adalah suatu motivasi, suatu dorongan yang berasal dari dalam diri manusia itu sendiri. Jadi ini dapat dikatakan bahwa motivasi secara individual, bukan terpengaruh oleh pihak lain. Ya, berarti kita itu bisa menumbuhkan rasa saling menghargai satu sama lain itu Pak, sehingga menjadi suatu budaya yang baru, yang positif seperti itu Pak ya. Pak. Ya, maksudnya begini, Ah, jika setiap orang memiliki motivasi di dirinya untuk membangun komunikasi, membangun hubungan dengan penuh kesadaran yang berasal dari jiwanya masing-masing, nah itu nanti akan terbentuk suatu akan terbentuk suatu kesadaran bahwa keberadaannya memang dibutuhkan oleh orang lain. Oke, ya. Kesadaran baru itu lama-lama nanti akan menjadi budaya baru yang positif seperti itu Pak ya. Ya. Ya, akan berkembang seperti itu ya. Oke. Saya kira itu ya Pak, kesimpulan dari kelompok kita. Ya, bisa Yang tadi terlempar. Jadi menumbuhkan rasa saling menghargai dan kemungkinan terbentuknya budaya baru yang positif yang tidak bertentangan dengan budaya bangsa, kan seperti itu Pak ya. Bukan ya. Ya, itu kan termasuk pemikiran dari KAD bahwa siswa jangan terkabut dari akar budayanya. Iya, artinya betul. bahwa Ya, baik budaya bangsa maupun budaya lokal Pak yang begitu ya. Iya. Betul ya. Oke. Bapak Ibu dianggap sudah Jadi, selesai, nanti sudah berjalan semua itu. minta tolong. Oke, silakan gabung ke room 1 ya, room utama lagi ya. Oke, Pak Tamun, Iya. kita suruh kembali ke Silakan ruang gabung ke room utama Pak utama ya. lagi. Ya. Terima kasih Pak Mariono, Pak Rifai, Bu Yusti sudah melaksanakan diskusi. Sudah berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Nah, silakan dari setiap kelompok untuk menyampaikan Pak hasilnya. Tidak usah panjang-panjang lah. Apa Pak Mariono dulu atau Pak Rifai dulu Pak? Silakan. Tidak usah terlalu panjang dari topik yang kita bahas ini tadi. Dari judul diskusi kita. Judulnya mengapa kita perlu mendorong motivasi intrinsik murid dalam belajar. Ya, langsung aja, langsung. Ya, Langsung aja Pak. Pak Lisan aja Pak ya.
Nanti saya catat. Nah, kelompok 2 karena motivasi intrinsik itu dapat menumbuhkan rasa saling menghargai dan kemungkinan terbentuknya budaya baru yang lebih positif dan yang tidak bertentangan dengan budaya lokal maupun budaya nasional seperti itu, Pak. Makasih Pak, cukup. Ya. Silakan Pak Rifai dari kelompok 1 mungkin. Apa hasil diskusinya tadi? Saya lihat sudah cukup bagus ya. Dari pertanyaannya, mengapa kita perlu mendorong motivasi murid dalam belajar mata keberagaman, toleransi antar keberagaman dan toleransi perbedaan, karena untuk menciptakan budaya luhur dan tetap berpikiran terbuka dalam berinteraksi dengan Kelihatannya Terima kasih. Oke. gitu, Pak. Oke, mohon di-mute-kan semua Pak, speakernya Pak. Mute-kan semua. On-mute-kan. Oke, terima kasih. Hasil diskusi yang Bapak buat tadi, yang Bapak tulis itu sudah saya tulis, Pak. Sudah saya tulis di PowerPoint ya. Nah, nanti kita lihat apa yang bisa kita ambil di PowerPoint di dalam pelaksanaan kegiatan ini tadi. Jadi saya akan melihat dulu. Jadi artinya di dalam PowerPoint-nya hasil diskusi ya, hasil diskusi. Sebentar kita ini hasil. Di sini hasil diskusinya, kita screen out dulu ya Bapak Ibu. Hasil diskusinya. Tunggu sebentar, kita akan. Nah, ini hasil diskusi Bapak Ibu tadi. Kelihatan Bapak Ibu? Belum ya? Oke, kita share lagi. belum. Sudah? Kelihatan? Ya, oke, kita share lagi. Oke, sudah? Nah, kelihatan? Jadi hasil diskusi Bapak Ibu tadi setelah saya tulis di PowerPoint, hasil diskusi mengapa kita perlu mendorong motivasi intrinsik murid dalam belajar menerima keberagaman dan toleransi perbedaan. Hasil kelompok 1 sudah menyatakan bahwa setelah saya tarik kesimpulan, ini karena mempertahankan budaya luhur, lokalitas, identitas tetap berpikiran terbuka dalam pendidikan budaya. Nah ini. Kemudian kelompok 2 menumbuhkan rasa dan saling menghargai dan seterusnya. Dan kesimpulan yang dapat diambil bahwa nilai karakter profil belajar Pancasila yaitu ini yang dilaksanakan itu. Jadi itu yang bisa saya ambil Bapak dan Ibu di dalam proses pertemuan diskusi pada sore hari ini. Mungkin ada yang perlu disampaikan atau ada masukan, kami persilakan Bapak Ibu. Jadi kita sudah melaksanakan proses ya, tahapan diskusi kita sampai telah menarik kesimpulan. Silakan ada. Saya tutup dulu ya, nanti kita lanjutkan. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ada bahan yang diskusikan. Bu Yusti ada? Pas Pak Tamun? Pas, Pak. Oke, artinya kalau sudah pas, terima kasih. Oke. Terima kasih, semangat Bapak dan Ibu. Sukses untuk kita semua ya. Mudah-mudahan kita semua berhasil dalam mendidik anak bangsa. Terima kasih. Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.